Saya mau menjelaskan kenapa imajinasi itu penting. Karena tidak ada kenyataan yang bisa kita wujudkan kalau sebelumnya kenyataan itu tidak pernah ada dalam imajinasi kita. Saya mau cerita ini satu kisah nyata ya. Dulu ada seorang, ini anak muda baik-baik nih Pak Dodo, sering ke masjid. Ada orang tua di masjid itu jatuh hati sama anak muda ini. Udah soleh, pintar, ganteng lagi gitu ya. Jadi dia tawarin anak muda ini untuk menikahi anaknya. Si anak muda ini tersanjung dengan tawaran itu. Jadi ya dipikir yang tawarin sesama jamaah masjid gitu ya. Oke lah gitu. Akhirnya diajaklah ke rumahnya untuk berkenalan dengan putrinya. Begitu dia masuk ke rumahnya, ternyata di situ dia bertemu dengan perempuan yang semuanya jelek. Dan dia kehilangan kata untuk melukiskan kejelekannya itu. Dia mulai gelisah juga ini. Ini jangan-jangan ini jebakan. Gitu ya. Tapi ini yang orang tua yang menawarkan dia menikah ini terlalu baik untuk disebut pembohong. Jadi dia juga secara moral enggak punya keberanian menolak. Cuma dia tidak punya alasan untuk mencintai perempuan itu. Dia pikir istikharah, dia putuskan, oke lah, nikah aja lah dulu. Pada malam pertama, dia juga punya bayangan akan seperti apa malam pertama dilalui. Perempuannya ini datang dengan satu kayak peti begitu ya, isinya emas. Kata perempuan ini, saya bersyukur sekali kepada Allah bahwa akhirnya kamu mau menikahi saya. Saya tahu saya tidak layak untuk menjadi istri kamu. Ini ada emas yang saya tabung dalam waktu lama. Kamu ambil ini emas. Kamu pergi lagi cari perempuan lain seperti yang kamu mau. Saya sudah syukur bahwa pada satu malam dalam hidup saya pernah jadi istri. Laki-laki ini kaget dengan pengakuan itu. Dia tidak tertarik dengan emasnya, tapi dia tidak pernah menduga bahwa ada orang yang berpikir seperti itu. Jadi dia tertegun di depan jawaban istrinya itu. Walhasil dia bilang, tampaknya saya sedang memasuki dunia yang lain. Ini orang-orang dengan kekuatan moral yang luar biasa yang tidak bisa saya tolak. Jadi dia mengatakan, tidak, ini emas kamu ambil kembali dan kamu akan tetap jadi istri saya. Akhirnya malam pertama itu berlangsung indah betul. Dan kemudian mereka punya anak. Anaknya ini perempuan yang cantiknya itu juga tidak bisa dilukiskan. Tidak mirip bapaknya, tidak mirip ibunya. Jadi suatu waktu ada orang bertamu ke rumah dia. Dia bilang sama si laki-laki ini, kamu pasti punya istri yang super cantik. Sampai bisa punya anak secantik ini. Dia bilang enggak, ceritanya tidak begitu. Justru kebalikannya. Jadi dia bingung, ini bagaimana ceritanya? Jadi dia bilang begini, istrinya bercerita kepada dia bahwa pada suatu waktu ini saking mindernya dia karena dia jelek, dia pernah melihat satu orang perempuan cantik. Dan sejak itu dia bermimpi bahwa kalau saya sekarang jelek, saya ingin punya anak yang cantik seperti itu. Itu terus ada di kepalanya. Begitu anaknya lahir dan tumbuh besar, dia lihat itu persis seperti yang ada di kepalanya dulu. Saudara sekalian, orang Cina bilang, hati-hati dengan mimpimu. Sekarang kita bilang 5 besar dunia itu besar, susah diwujudkan. Nanti setelah benar-benar Indonesia jadi 5 besar dunia, jangan-jangan kita kaget. Dulu kita waktu bermimpi, kita juga tidak cukup yakin bahwa itu bisa diwujudkan. Tapi setelah jadi kenyataan, kita akan kaget sendiri. Jadi saudara sekalian, mimpi itu menggerakkan kita, bekerja membimbing kita ke dalam satu arah. Dan itu yang mengeluarkan energi positif di dalam diri kita. Jika Anda ingin mencintai Partai Gelora, cintailah mimpinya terlebih dahulu. Anggaplah kita ini semuanya yang sedang hidup di tengah krisis ini seperti perempuan itu yang bermimpi punya anak yang super cantik. Bagaimana cara membentuknya kita juga tidak tahu pada mulanya. Tapi kita terus-menerus dibimbing oleh mimpi itu. Dan tanpa kita sadari, waktu kita bermimpi itu, ada malaikat yang mencatat semua mimpi-mimpi itu dan setiap kali mengangkatnya ke langit. Kalau saudara melihat kembali kepada hidup saudara semuanya ke belakang, saudara akan lihat bahwa kadang-kadang kita mencapai apa yang kita capai hari ini, tanpa pernah membayangkan bahwa apa yang kita capai hari ini dulu bisa kita capai. Kita tidak pernah bisa membayangkan hal seperti itu. Saya juga membayangkan Bung Karno dulu waktu teriak, merdeka, merdeka. Ini masih dijajah kan waktu itu. Habis bilang merdeka, saya dibuang. Kemarin saya ke Surabaya, ke rumahnya Pak Cokro Aminoto. Ini rumah kecil, tempat kos-kosan. Saya tidak membayangkan bahwa betapa sumpeknya mereka dulu tinggal di kos-kosan itu. Dan di tempat yang sumpek itu, ada orang seperti Bung Karno latihan pidato kemerdekaan. Apa coba yang dia bayangkan? Yang dihadapi bantal-bantal semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, itu mimpi. Dan begitulah caranya bekerja di dalam diri kita.